Shalom, selamat berjumpa kembali lewat program Roti Hidup. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kepadamu pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami akan mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan ampunilah salah dan dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kita akan baca yaitu terambil dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, peganglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Dari keseluruhan pembacaan kita saat ini diberi satu tema, yaitu menjaga kekudusan pernikahan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, kata orang, menikahlah jika engkau sudah siap. Kesiapan di sini tidak hanya menyangkut materi, mapan tidaknya kehidupan seseorang, tapi siap dari banyak sisi, termasuk siap bertanggung jawab. Nah, serta menjaga kekudusan pernikahan, serta menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang tidak menodai kudus pernikahan itu. Salah satu hal yang bisa merusak kudusnya pernikahan ialah zina. Yesus menyampaikan bahwa zina tidak hanya dalam bentuk tindakan yang nampak saja, tetapi juga ketika seorang memandang dan mengingininya. Itu sudah dikatakan berzina di dalam hati, yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi ayat 28. Yesus mengingatkan para murid
untuk membuang dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyesatkan mereka. Selain perzinahan, Yesus juga menyampaikan tentang perceraian. Yesus menentang penafsiran yang sempit dan membuka peluang dosa. Karena pada waktu itu ada kekeliruan dalam menafsirkan Taurat dengan pemahaman yang perceraian. Boleh dilakukan oleh seorang suami ketika ia menemukan ketidakpantasan dari istrinya. Mengenai perceraian, Yesus kembali mengutip tradisi bahwa siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Dan untuk memperoleh surat tersebut tidaklah semudah yang kita pikirkan. Sehingga memberi kesimpulan bahwa betapa berharga dan kudusnya pernikahan itu. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pernikahan Kristen, suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk kekudusan pernikahan dan tidak memandang rendah suami atau istri, tetapi melihat diri sebagai pasangan yang sepadan. Sebab pernikahan bukan hanya sekedar ikatan suami istri, tetapi sebagai sarana untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama. Oleh sebab itu, jagalah kekudusan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan saat ini. Firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini kami boleh pahami dan kami boleh mengerti. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami pakai memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan dan kekuatan dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, sambut dan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti
kasih saja.